Ini toh kalian yang mau ngontrak di sini. Iya Pak, kita mau ngontrak di sini. Berapa ya kira-kira sebulan kontrakannya? Nggak mahal kok kontrakan sama saya, Mak. Paling 3 juta sebulan. Ya ampun Pak, mahal amat kontrakannya 3 juta sebulan. Itu pun kalau kalian mau. Kalau nggak mau ya sudah. Tuh kan kontrakannya mahal, gimana ini? Tolonglah Pak, kita cuma bawa uang 1 juta ini, gimana? Ya kalau 1 juta, berarti kalian cuma 10 hari tinggal di kontrakan saya, habis itu keluar. Ya udah Pak, saya bayar 1 juta dulu. Yang penting saya bisa istirahat sama istri saya sekarang. Ya sudah, ini kuncinya, itu rumahnya. Selamat beristirahat. Sejak kita nikah, akhirnya kita bisa beristirahat juga di sini. Aku jadi udah nggak sabar lagi nih. Pengen merasakan apa yang belum aku rasakan. Apaan sih kamu? Ingat loh, kita di sini cuma 10 hari. Ya, 10 hari juga cukup kalau untuk malam pertama. Kamu ini udah nggak sabar ya? Ya iyalah, kita kan sudah halal. Memangnya kamu udah bisa apa? Ya sudah bisa lah, kan aku udah nonton tutorialnya kemarin. Kamu apaan sih? Suka nonton kayak gituan ya? Ya udah, ayo masuk. Aku pengen mandi nih, dari kemarin belum mandi. Apalagi sih, kok kamu kayak sedih gitu sih? Kamu nggak mau mandi bareng aku? Apaan sih? Kalau mau mandi, mandi aja sono. Lah, kita kan udah suami istri. Boleh dong mandi bareng? Nggak bisa sabar dulu sebentar. Ya, kan aku nahannya udah dari kemarin. Masa sekarang suruh sabar lagi sih? Ah, kamu mah gitu. Ya sudah. Bentar ya, aku ambil anduk dulu. Ayo, sekarang waktunya kita mandi bareng. Kamu udah siap? Ternyata hari ini hari yang paling bahagia buat aku. Gimana? Kamu udah selidiki anak saya pergi kemana? Sudah Bu, dia berada di salah satu kampung dan dia di situ juga ngontrak. Bagus, kamu awasi terus dia. Baik Bu, saya akan awasi terus dia. Ingat, jangan sampai dia tahu bahwa kamu mengawasi dia. Kamu tahu kan tugas kamu apa? Tahu Bu, saya akan menjalankan tugas sebaik mungkin. Bagus, culik istrinya dan bawa dia ke gudang. Baik Bu, saya dan anak buah saya akan segera pergi ke sana. Saya tunggu kabar baiknya. Siapa kamu? Tiba-tiba ada di sini. Aku nggak punya urusan sama kamu. Sebaiknya kamu jangan banyak bicara. Lebih baik kamu ikut dengan saya. Memangnya kamu siapa? Aku nggak punya urusan sama kamu. Kamu memang tidak punya urusan dengan saya, tapi kamu punya urusan dengan keluarganya Dimas. Sebaiknya kamu ikut saja dengan saya. Aku tidak mau ikut dengan kamu. Kalau begitu, aku yang akan memaksa kamu untuk ikut bersama saya. Bu, aku punya salah apa sama ibu? Kamu pengen tahu salah kamu apa? Kesalahan kamu menikah dengan anak saya. Sekarang kamu harus menggugurkan kandungan kamu. Aku tidak mau, Bu. Aku tidak mau menggugurkan kandungan ini. Kita saling mencintai, Bu. Ajudan, kamu siapkan rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Baik Bu, saya akan siapkan rumah sakit untuk menggugurkan kandungannya. Bu, aku mohon. Ibu jangan bunuh anak ini, Bu. Anak ini nggak bersalah, Bu. Kamu diam saja, ikuti aja apa kata Nona. Sebaiknya kamu nurut aja, jangan membantah. Baik, Bu. Kalau emang ibu tidak mau merestui pernikahan ini, aku akan pergi ninggalin anak ibu. Sekarang juga. Tapi tolong, Bu. Jangan gugurin kandungan ini. Kalau memang itu kemauan kamu, silahkan kamu pergi dari kehidupan anak saya. Ajudan, bawa dia dari kota ini sejauh mungkin. Baik Bu, saya akan bawa dia jauh dari kota ini. Kalau emang itu kemauan ibu, saya akan turutin. Tapi jangan salahkan saya jika Mas Dimas mencari saya.
Masalah Dimas, itu anak saya. Urusan saya. Sekarang kamu pergi aja dari sini. Ayo, kita pergi dari sini sebelum Dimas mencari kamu ke sini. Gini nih, kalau punya pacar ABG, bentar-bentar mau keluar, bentar-bentar mau keluar. Lah, aku juga keluar sebentar doang. Bentar juga masuk lagi ke sini. Masuk lagi kemana? Jangan sampai keluar masuk deh. Ntar orang-orang pada tahu. Ya nggak apa-apa orang lain tahu. Biar seru, biar hubungan kita nggak gelap lagi. Semua orang itu udah tahu kalau kalian itu pacaran. Sekarang kalian berdua nggak bakal bisa ngelak lagi. Gue udah punya rekamannya. Anjir, kenapa lu rekam, kocak? Ah, lu malu-maluin gue aja. Kalau durasinya panjang sih nggak apa-apa. Ini durasi pendek, anjir. Itu kan salah lu mainnya. Kenapa lu nggak main lama? Lah, kenapa bisa rame kayak gini? Kenapa jadi bertiga kita di sini? Karena tiba-tiba makhluk halus muncul. Tadi di belakang pintu. Inilah kehebatan gua. Gua bisa muncul kapan aja. Alah, kalau gini mending gue jalan aja makan bakso. Sekarang giliran lu toh. Udah lecek lu kasihin gua anjir. Tapi nggak apa-apa lah, lecek juga ketimbang di gunung semut. Ih, kenapa sih tante? Doyar sekali sama ABG. Ih, itu kan urusan saya. Mau doyan siapa aja. Gimana? Kamu mau juga? Kalau tante mau ngasih sih saya nggak mau tante. Nggak mau nolak soalnya. Apa jadinya kalau si Dimas tahu mamanya itu suka daun muda? Pokoknya lu harus jaga rahasia. Jangan sampai si Dimas tahu. Rahasia tante aman sama saya. Yang penting tante tahu lah, bisa ngerti gitu. Tenang aja kalau masalah itu. Bisa diatur, yang penting lu jaga rahasia aja. Iya sudah kalau begitu tante, aku pergi dulu, oke? Kenapa lu masih di sini, PA? Bukannya istri lu tuh nggak ada di rumah, ada yang nyulik. Gua udah cari kemana-mana, tapi gue belum nemuin dia. Gue harus pergi kemana lagi cari istri gua? Kenapa bisa sih istri lu itu diculik? Memangnya lu punya masalah apa sih selama ini? Bisa-bisanya istri lu tuh diculik. Setahu gue sih gue nggak punya masalah. Sebaiknya lu tuh inget-inget, lu itu punya masalah apa? Kalau lu nggak punya masalah, nggak mungkin istri lu itu diculik. Ya, gue cuma punya masalah sama ibu gua. Gue diusir dari rumah. Itu masalahnya. Lu tanya aja sama ibu lu. Sekarang lu pulang, jangan diem aja. Tanyain semuanya sama ibu lu. Ya sudahlah, gue pulang sekarang. Ya emang iya sih, siapa tahu ini pelakunya ibu gua. Ya udah, sono pulang. Kalau lu perlu bantuan, gue siap bantu lu. Ngapain sih kamu masuk kamar ibu? Kamu tahu kan, ibu lagi ganti baju, kenapa masuk aja? Dimas nggak tahu bu, kalau ibu lagi ganti baju. Dimas mau bertanya sama ibu, tolong jawab dengan jujur. Ibu sudah menculik istri saya kan? Ngomong apa kamu Dimas? Kenapa kamu nyalain ibu? Istri-istri bapak kamu kan banyak, kenapa kamu nyalain ibu? Istri bapak yang lain kan nggak tahu kalau aku udah nikah, cuman ibu aja yang tahu. Oh, jadi kamu nyalain ibu sekarang ya? Saya tahu, saya ini cuma ibu tiri kamu Dimas. Tapi aku sayang sama kamu Dimas. Gak mungkin ibu ngelakuin itu Dimas, buat apa juga? Oke, kalau emang ibu bukan pelakunya, saya akan cari tahu sendiri. Kalau sampai ibu terlibat, ibu akan terusir dari rumah ini. Saya pastikan itu, Bu. Kamu udah berani Dimas ngancam ibu. Cuman gara-gara perempuan itu. Dia itu istri saya, Bu. Dia lagi ngandung. Lagi ngapain kamu ada di sini? Tumben banget. Kak Dimas dari mana kak? Tumben. Abis muter-muter aja. Oh ya, kamu dari mana? Aku lagi jalan-jalan aja kak. Kok jalan-jalannya sendirian sih? Emang cowoknya kemana? Aku nggak punya cowok kak. Aku jomblo. Ah, masa cewek secantik kamu jomblo? Aku nggak percaya. Ya sudah kalau nggak percaya mah. Kalau kamu jomblo, boleh dong aku temenin.
Ya boleh-boleh aja, tapi Kak Dimas ada yang marah nggak nih ntar? Nggak bakalan ada yang marah, kakak jamin deh pokoknya. Ya udah, kalau nggak ada yang marah mah mending ke rumah Dewi aja yuk kan? Maksudnya ke kontrakan Dewi Kak. Memangnya boleh aku ke kontrakan kamu? Ntar aku digerebek Hamsit lagi. Ya nggak bakalan kali, kontrakan aku mah aman. Ya udah kalau gitu mah ayo. Ya udah Kak, kakak duduk aja dulu. Aku mau ke belakang mau mandi dulu. Kak Dimas mau dibikinin minuman apa? Nggak usah repot-repot, kalau ada mah keluarin aja. Oh ya, kamar mandinya di mana ya? Kakak mau ke kamar mandi? Ada tuh di belakang. Enggak, aku cuma pengen tahu aja. Siapa tahu kamu mau mandi, kan aku bisa ngintip kalau udah tahu mah. Ih, kok gitu? Pengen lihat ya? Enggak, aku cuma bercanda doang kok. Ih, bercanda apa bercanda? Ngomong aja kalau mau ngintip mah. Oh ya, boleh nggak aku nginep di sini 1 malam aja? Ya boleh-boleh aja sih kalau mau nginep mah, tapi nggak sekamar ya. Ya, terus aku tidur di mana kalau nggak di kamar? Ya di sini aja, di sofa, ntar aku kasih selimut Kak. Ah, nggak mau, aku mah pengen di kamar. Ya kalau di kamar tuh ada yang ngintip Pak, soalnya suka ada yang ronda di sini. Ya, terus gimana dong kalau aku kedinginan? Ya itu masih DL, kan aku kasih selimut kan, nggak bakalan kedinginan ini. Ya udah deh, nggak apa-apa, aku tidur di sini, Ge. Ya udah deh, aku ke kamar dulu ya. Kak duduk aja dulu di sini. Rezeki anak soleh ditinggal istri, ada aja penggantinya. Oh jadi gitu ceritanya. Kok bisa sih istri Kak Dimas diculik? Memangnya Kak Dimas punya musuh sebelumnya? Ya, setahu aku sih, aku nggak punya musuh. Aku curiga sama ibu tiri aku. Kenapa Kak Dimas curiga sama ibu tiri Kak Dimas? Emangnya Kak Dimas punya masalah sama ibu tiri Kak Dimas? Ya, cuman masalah kecil aja sih. Ya, soalnya sih, ibu tiri aku kan nggak setuju aku nikah sama dia. Terus sekarang apa yang akan dilakuin Kak Dimas? Untuk sekarang sih aku nggak tahu, soalnya aku belum punya rencana apa-apa. Ya udah, aku cuma bisa ngedoain aja. Semoga istri Kak Dimas bisa segera ketemu. Ngomong-ngomong, aku tidur di sini nih, nggak di kamar bareng sama kamu. Ih, jangan tidur di kamar lah, ntar Kak Dimas pengen lagi. Kalau Kak Dimas pengen, berapa urusannya? Ya elah, nggak ada siapa-siapa ini kan. Cuman sekali mah nggak bakalan hamil kali. Kalau Dewi hamil, Kak Dimas mau tanggung jawab. Pokoknya kakak jamin nggak bakalan hamil deh. Serius nggak bakalan hamil, tapi pakai pengaman ya. Ih, pokoknya tenang aja. Ayo ah, nggak pakai lama nih, gaskeun. Ih, nggak sabaran banget sih jadi orang. Terima kasih Om telah menyelamatkan hidup saya. Kalau nggak ada Om, gimana nasib saya selanjutnya? Saya hanya menjalankan tugas saja dari bapaknya Dimas. Bagaimana ceritanya kamu bisa menikah sama Tuan Dimas? Ceritanya panjang Om, tapi Mas Dimas sekarang di mana ya Om? Kamu jangan pikirin Dimas, pikirin kesehatan kamu sekarang. Terima kasih Om, walaupun saya nggak ngerti semua ini. Kenapa ibunya Dimas mau mencelakakan saya, sedangkan bapaknya menyelamatkan saya? Kamu nggak perlu tahu masalah itu. Saya harap kamu jangan cari tahu semua ini. Lebih baik kamu sekarang di rumah, jangan keluar dulu. Kenapa saya nggak boleh keluar Om? Saya mau cari Dimas, takutnya Dimas nyariin saya Om. Kamu tenang aja, biar saya yang cari Dimas. Kamu tetap di sini sampai semuanya baik-baik saja. Kamu ngerti nggak? Sulit untuk dimengerti Om, dimanapun caranya. Saya harus ketemu sama Dimas Om. Sudah saya bilang, kamu tunggu di sini saja, biar saya yang mencari Dimas. Dasar cewek, susah banget diatur. Lah Om, kok Om jadi ketawa-ketawa sih? Emangnya ada yang lucu? Saya bukan lagi ketawa, tapi saya lagi marah. Ya sudah, saya mau pergi dulu. Ingat, kamu jangan keluar rumah dulu. Jangan lupa ya Om, Dimas bawa ke sini. Saya udah kangen banget nih. Mas
Dimas. Sebaiknya Mas Dimas pulang. Bapak di rumah menunggu Mas Dimas. Untuk apa saya pulang, Pak? Kalau di rumah nggak ada kebahagiaan sama sekali, mendingan saya di sini. Saya sudah tahu semuanya, Mas. Sebaiknya Mas Dimas segera pulang untuk menemui Bapak di rumah. Maaf, Pak. Saya nggak bakalan pulang, Pak. Saya lebih baik hidup di jalanan ketimbang hidup saya di rumah. Mas Dimas kan harus tahu sekarang. Mas Dimas itu udah punya istri. Istri Mas Dimas sekarang berada sama saya. Apa? Istri saya sama Anda? Di mana dia sekarang? Apakah dia baik-baik saja? Mas Dimas jangan khawatir, dia baik-baik saja. Sebaiknya Mas Dimas temuin dia. Lalu Mas Dimas pulang ke rumah untuk menemuin Bapak. Kalau pulang ke rumah saya belum bisa, Pak, saat ini. Lebih baik saya nemuin istri saya aja dulu. Kalau Mas Dimas pergi nemuin istri Mas Dimas, lalu di sini siapa, Mas? Di sini cuma teman tidur aja, Pak. Daripada saya kesepian, istri saya nggak ada. Wah, hebat juga Mas Dimas. Ceweknya cantik-cantik. Ajarin dong, Mas, ilmunya gimana dapetin cewek cantik. Ya elah, zaman sekarang gitu gampang dapetin cewek cantik. Ya udah, Pak, istri saya sekarang ada di mana? Saya harus segera menemuin dia sekarang. Istri Mas Dimas sekarang berada di villa. Kalau Mas Dimas mau ke sana, silakan.